Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semua? Semoga kita dalam keadaan sehat dan selalu baik. Pada pertemuan kali ini kita akan melanjutkan tutorial Adobe Photoshop. Pada hari ini saya akan mengajak teman-teman untuk membuat sebuah desain pin. Nah, bagi yang belum tahu pin itu apa dan seperti apa bentuknya, maka kita akan lihat bersama. Ini akan saya tunjukkan. Ini adalah contoh dari pin. Kita cek di Google. Jadi yang akan kita buat itu adalah seperti ini. Nah, ini banyak sekali contoh-contohnya, bukan yang seperti ini ya, tapi seperti ini contohnya. Saya klik satu. Nah, ini contoh dari pin. Nah, oke, kita langsung saja untuk mempersingkat waktu. Kita aktifkan program kita, yaitu Adobe Photoshop CS3. Nah, untuk ukuran pin sendiri, kita akan membuat ukuran pin yang 7 cm dikali 7 cm, karena untuk ukuran pin banyak sekali versinya, ada yang 4,8, 5, 6, dan 7 cm itu. Jadi kita akan buat yang ukuran sedang atau besar, 7 cm kali 7 cm. Untuk resolusinya kita biarkan saja tetap 300 agar gambar yang kita hasilkan memiliki resolusi yang baik. Setelah itu kita oke. Setelah kita oke, kita akan mendapat tampilan persegi seperti ini. Kita rubah tampilannya dulu agar lebih kontras. Oke, kita akan buat seperti ini. Kalau sudah, untuk pertama kita akan buat dulu lingkarannya, karena pin akan berbentuk lingkaran. Kita buat lingkaran menggunakan ellipse tool seperti biasa. Untuk membuat lingkarannya agar dia berbentuk lingkaran sempurna, kalian tinggal klik saja di bagian atas. Nah, tapi jangan lupa tekan tombol shift sambil menariknya atau drag ke bawah. Nah, teman-teman tarik ke bawah sampai ke sudut ini. Jadi dari sudut atas ke sudut bawah. Nanti dia akan otomatis akan menjadi lingkaran sempurna. Oke, kalau sudah seperti ini, kita pastikan dulu dia di tengah. Klik layersnya, lalu klik layer background, pastikan dia di tengah. Tapi karena tadi kita dari sudut atas ke sudut bawah, full otomatis dia sudah pasti di tengah. Oke, kalau sudah, kita akan membuat desainnya agak sedikit warna-warna vintage retro. Jadi ini warna pertamanya sudah biarkan seperti ini. Lalu yang kedua, saya akan membelah lingkaran ini jadi bagian atasnya warnanya sedikit terang seperti ini, dan bawahnya kita pakai warna yang agak brown, yang agak sedikit gelap, jadi nanti akan mendapatkan retronya. Nah, agar kita tidak membuat lingkaran lagi, kita langsung belah saja. Untuk layers yang ini kita jadikan rasterize dulu. Klik kanan, pilih rasterize. Oke, kalau sudah, kita gunakan penggaris. Teman-teman kalau yang penggarisnya belum ada, tinggal klik tombol Ctrl R. Misalnya seperti ini tidak ada, klik tombol Ctrl R lagi, maka penggarisnya akan ada. Kita klik dulu penggarisnya, kita pastikan di tengah seperti ini. Kalau sudah, kita aktifkan rectangular marquee tool. Kita pilih atau seleksi lingkaran yang atas. Kalau sudah, di bagian layer sini kita duplikat, Ctrl J. Kita buat lagi setengah lingkaran yang di bawah. Oke, kita pilih layers yang masih lingkaran penuh. Kita pilih Ctrl J. Nah, untuk lingkaran ini kita hilangkan saja dulu. Kita jadi sudah punya dua bagian. Lingkaran sudah terpotong. Oke, di bagian ini kita ganti warnanya. Saya sudah ada warnanya di sini. Kita pakai warna yang sedikit coklat. Ya, ini nggak apa-apa. Ini kodenya. Oke. Pilih yang ini. Agar muncul daerah seleksi ini, nanti teman-teman klik Ctrl lalu klik sini. Nanti dia akan muncul daerah seleksi seperti ini. Baru aktifkan pen bucket tool, klik. Untuk menghilangkan daerah seleksi, kita klik tombol Ctrl D. Nanti kita akan memiliki hasil seperti ini. Nah, jadi ini ada lingkaran dasarnya. Kalau sudah, kita grup dulu boleh. Kita grup dulu saja. Grup. Ini adalah lingkaran dasar. Oke. Kalau sudah,
nanti kita akan membuat desain selanjutnya, yaitu kita akan buat tulisan yang sedikit melengkung di bagian sini. Bagaimana caranya? Pertama, kita akan gunakan shape yang ini juga. Kita akan gunakan shape ini juga, ellipse tool. Kalau sudah, kita buat dulu lingkaran seperti ini. Warnanya boleh bebas dulu, nggak apa-apa. Oke, seperti ini. Nah, kita buat seperti ini. Di sini cukup, yaitu aktifkan text tool, play. Nah, dekatkan text tool ini ke bagian garis dari lingkaran yang barusan kita buat. Klik di bagian sini, lalu tuliskan. Saya ingin menuliskan pesan we strong together. Oke. Nah, teman-teman, kalau seperti ini biar dia agak ke tengah. Di sini sebenarnya, sebentar saya zoom dulu. Nah, di sini ada seperti simbol lingkaran dan silang itu sebagai batasan untuk tulisan ini. Misalnya kita tetap aktif pada teksturnya, nanti teman-teman bisa klik tombol kontrol, nanti akan muncul pada kursornya seperti ini. Nah, kalau saya lepas kontrolnya akan seperti ini, kalau saya tekan maka dia seperti ini. Nah, ini bisa kita pindahkan untuk mendorong tulisannya. Nah, saya zoom out. Nah, ini kita dorong tulisannya. Jadi untuk teman-teman bisa lihat di sini, yang X ini adalah untuk awal dari tulisan, kalau yang lingkaran ini adalah untuk akhir dari tulisan. Yang ini saya pindahkan ke bagian sini, kan akhirnya di sini. Nah, untuk X-nya biarkan saja di sini. Nah, kalau dia mau ke tengah, kita spasi aja. Nah, ini fungsi batas akhir yang lingkaran ini untuk apa? Kalau saya terus spasi, maka dia tulisannya tidak akan tembus ke bawah, tapi akan menghilang. Kita tes. Nah, seperti itu. Ya, teman-teman. Jadi itu untuk membatasi saja. Nah, mungkin kurang lebih seperti ini. Kalau misal dia ketika di spasi tidak pas, maka teman-teman baru boleh menggeser yang ini. Digeser aja perlahan. Kira-kira pasnya di tengahnya semana. Seperti ini, kita cek dulu pakai penggaris apakah dia sudah di tengah. Nah, ini kita agak geser lagi sedikit. Oke, seperti yang sudah cukup di tengah. Kalau sudah oke. Nah, kita aktifkan lagi move toolnya. Garisnya kita geser. Kita sudah dapatkan dia di tengah. Kalau sudah, lingkaran ini kita jadikan untuk cetakan tulisan yang di bawah. Jadi ini kita cetak seperti ini dulu, kasih penggaris untuk kita buat lingkaran yang selanjutnya. Seperti ini. Nah, lingkaran ini gimana? Lingkaran ini boleh dihapus karena kita sudah tidak gunakan lagi. Oke, setelah itu kita masuk lagi ke lingkaran yang tadi, buat lagi sesuai. Kenapa sih tadi yang tadi kita hapus? Nah, karena kita mau gunakan lagi satu untuk mencetak dari yang tulisan yang di bawah yang mau kita buat. Paskan saja di sini. Oke. Kalau sudah, aktifkan lagi seperti buat tulisan yang di atas. Oke, tombol text tool, masukkan ke sini, kliknya. Kita akan buat tulisan stay at home, misalnya seperti itu. Stay at home. Oke, nah tulisannya ini kenapa terbalik seperti ini? Nah, ini nanti bisa teman-teman pakai lagi yang tadi simbol lingkaran dan X yang di sini. Kita geser dulu untuk X-nya. Untuk yang lingkarannya kita batasi di sini juga. Oh, ini salah geser, sorry. Ini seperti ini di sini. Kita Ctrl Z dulu. Nah, oh ya, ini sebenarnya tulisannya nggak hilang ya teman-teman. Ini sebenarnya tulisannya karena putih. Nah, saya ganti dulu biar tidak rancu ya. Nah, ini saya geser. Untuk awal biarkan di sini. Akhirnya saya geser di sini misalnya. Atau kita balik di sini karena kita mau tulisannya di bawah ya. Nah,
gitu. Tulisannya jadi hadapnya ke bawah seperti ini, stay at home. Nah, cara membaliknya adalah di sini kan ada ketika kita tekan kontrol, ada di kursornya ada tanda panah. Kalau kita geser keluar, tulisannya nanti akan keluar. Kalau kita geser ke dalam, tulisannya akan di dalam. Seperti itu ya teman-teman. Oke, saya harap bisa dipahami. Setelah kita geser, pastikan dia di tengah. Caranya sama seperti tadi. Ini kita seperti ini. Oke, saya rasa ini sudah cukup. Kalau sudah, tulisannya atau fontnya mau diganti, silahkan. Saya menggunakan warna yang ini, tapi saya buat agak sedikit soft. Oke, seperti ini. Kalau sudah oke. Nah, untuk tulisan ini nanti teman-teman lingkarannya boleh dikebawahin dulu, dihilangkan dulu. Tulisan home-nya nanti kita bawa ke bawah. Oke, kurang lebih seperti ini. Nah, kalau misalnya kurang lebar, ini teman-teman boleh dilebarkan seperti ini, nggak masalah. Karena ini akan menyesuaikan look-nya aja, atau dilihatnya lebih oke aja. Karena terkadang meskipun kita sudah cetak dengan lingkaran, tapi dia kok kayaknya agak sedikit kurang lebar atau gimana gitu. Nanti teman-teman bisa sesuaikan aja. Oke, seperti itu. Oke, kita sudah dapatkan tulisannya, stay at home, we stand together. Setelah itu baru kita buat lingkaran di bagian tengahnya lagi. Ini lingkarannya akan saya buat satu, warnanya saya buat agak sedikit cream juga seperti ini. Oke, kalau sudah kita oke, saya akan cetak ke sini. Nah, saya buat ke bawah. Sip. Oke. Nah, ini kalau terlalu mepet, teman-teman boleh yang tulisannya dikatasin dulu. Nah, seperti ini nggak masalah. Yang stay at home-nya juga di bawah dulu. Nggak masalah ya teman-teman. Untuk pengaturan tata letaknya, ini juga kalau kurang lebar, silahkan dilebarkan lagi. Nggak masalah. Karena ini biar dia kelihatan lebih presisi. Oke, kita sudah dapatkan seperti ini. Kalau merasa teman-teman tulisannya terlalu besar, boleh dikecilin juga ya. Ini masih bisa dikecilin. Misalnya jadi 15, terus di sini dikasih spasi aja. Digeser sedikit. Oke, yang bagian atas kayaknya sudah oke, nggak usah dikecilin. Jadi kayak gini. Kalau sudah, di bagian tengahnya saya mau gunakan shape. Kita gunakan shape ini ya, karena untuk tanda seperti jaga kesehatan seperti itu ya. Nah, saya gunakan ini, warnanya saya ganti menjadi merah. Tapi merahnya tidak terlalu jering seperti ini. Saya mau menggunakan agak sedikit vintage, jadi agak sedikit pink. Kalau sudah oke, pastikan dia di tengah background, klik. Oke, sudah di tengah. We strong together, stay at home. Atau di tengahnya kita tambahkan lagi kalimat. Oh ya, warna diganti dulu. Nanti teman-teman rancu sama warnanya ya. Kita pakai warna ini juga nggak apa-apa. Nah, oke, good. Stay. Ini pilih, lalu geser, save. Nah, stay safe ya. Oke, kurang lebih seperti ini. Ini di grup boleh, biar dia di tengah kita tengahkan dulu. Oke, good. Kalau sudah misal kurang besar, teman-teman boleh besarkan lagi. Ini dibesarkan misalnya 18. Oke, itu tambahkan teksnya lagi, jadikan 18, nggak masalah. Oke, ini kita ungroup dulu, Ctrl Shift G, ungroup. Kalau sudah, saya agak geser lagi sedikit. Oke, kita grup lagi, Ctrl G,
klik background, klik layers, pilih di tengah. Oke, kita sudah dapatkan di tengah. Atau kalau masih udah di tengah tapi kelihatannya kurang bagus, boleh digeser lagi manual. It's okay. Oke, lalu ke bawahin lagi aja. Yep, seperti ini. Kalau sudah di bagian kiri kanannya ini, di bagian sambungan antar warnanya ini, kita tambahkan menggunakan polygon. Saya gunakan size-nya 4. Gunakan untuk membuat seperti ini. Nah, ini hanya aksen kembali, aksen agar kelihatan sedikit mewah gitu ya. Warnanya saya pakai warna merah aja, karena warna merah baru di tengah ini. Oke, ini saya terlalu besar, kecilkan sedikit, karena untuk aksennya nggak usah terlalu besar ya teman-teman. Oke, saya tambahkan di sini, duplikat, arahkan kursor ke objek, ALT, tarik ke samping. Oke, kita sudah dapatkan itu. Garis-garisnya kalau agak sedikit mengganggu, teman-teman boleh buang-buang dulu ke atas dan ke samping, kita buang dulu. Oke, formnya saya buat ke atas lagi sedikit. Oke, inilah hasilnya. Nah, kalau teman-teman kiranya agak sedikit yang kurang seperti apa, mau tambahkan aksen lagi boleh, misalnya ellipse, tambahkan warna putih, tambah satu lingkaran di sini juga boleh sih sebenarnya ya. Nah, itu biar kelihatan lebih Yahoo gitu ya. Oke, copy lagi atau duplikat seperti ini. Nah, kalau sudah, ini tulisannya kalau mau dibikin sedikit agak menonjol, kita kasih efek emboss gitu ya. Yang pertama kita kasih efek emboss adalah ini, stay safe-nya, biar dia bisa diberikan efek. Kan kalau ini nggak bisa ya, kita jadikan satu dulu, jadikan dia merge group. Oke, kita pilih efek bevel line emboss. Oke, kan seperti ini, tapi kita pilihnya jangan terlalu mencolok, pilih emboss aja. Ini saya jadikan misal 20, ini 10. Oke, kurang lebih seperti ini teman-teman. Nah, oke, jadi tulisannya agak sedikit menonjol. Kalau mau semua dikasih seperti itu juga nggak masalah, disamakan aja. Bevel line emboss, ini kita pilih emboss, ini tadi 20, yang ini 10. Oke. Nah, semua boleh dikasih tulisan-tulisannya, nggak apa-apa. Di bevel line emboss, ulangi lagi, pilih emboss, yang ini 20, yang ini 10. Oke. Nah, kalau ini biarkan aja ya teman-teman, atau kalau yang di tengah ini boleh ditambahkan bevel line emboss juga, biar dia kelihatan sedikit menonjol. Oke, good. Nah, jadi kurang lebih hasilnya seperti ini teman-teman. Kalau nanti mau cetak di luar, atau teman-teman mau kasih desainnya aja tapi yang cetak di luar dipercetakan, silakan kasih objeknya seperti ini, nggak masalah. Tapi kalau teman-teman mau buat sendiri, punya alatnya sendiri, maka ketika dicetak di sebuah kertas, ini saya minimize dulu. Ketika teman-teman buat di sebuah kertas, silakan ini semua di grup dulu, Ctrl V biar tidak terlalu banyak. Nah, di bagian background yang ini warnanya kita samakan aja yang ini. Jadi yang ini teman-teman boleh di duplikat grup dulu. Untuk apa tujuannya? Karena kita mau kasih stroke nih di bagian luar sini. Yang ini sebagai file asli, jadi kalau mau dirubah pakai yang ini. Ini kita matikan. Yang ini kita merge group. Kita kasih stroke, warnanya kita kasih hitam aja. Seperti ini. Side-nya nggak usah terlalu tebal, kasih 1 atau 2 nggak apa-apa. Asal dia ada garis aja teman-teman. Ininya pilihnya jangan inside. Kalau inside nanti gambar teman-teman ke dalam ya, atau center di tengah-tengah. Jadi kita pilihnya outside aja ya, outside. Oke. Nah, kenapa sih dikasih garis? Karena nanti kan ini akan kita potong ketika sudah dicetak berbentuk lingkaran. Tapi biar nanti ketika di pressnya itu warnanya nggak ada putih-putihnya, di bagian backgroundnya kita kasih warna yang sama dengan ini, gitu ya. Jadi di bagian sini kita tambahkan layer aja, boleh seperti ini, kasih ini.
Nah, kasih warna yang sama seperti ini, aktifkan pen bucket tool, klik ALT, tembak warna ini, kasih warna yang sama. Oke, begitupun yang bawah sama, layers, lalu tembak warna ini, tembak. Oke, kurang lebih jadi seperti ini ya teman-teman ya. Itu kalau mau cetak sendiri, tapi kalau mau langsung ke percetakan, kasih seperti ini aja tanpa efek gitu ya teman-teman. Ini hanya tutorial membuat pin yang sederhana. Nanti teman-teman bisa ekspresikan lagi, bisa akselerasi lagi hingga membuat yang bagus. Entah nanti di tengah sini mau dikasih logo atau mau dikasih nama dari komunitas atau apapun, itu bisa gitu ya teman-teman. Mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan pada pertemuan kali ini. Selamat mencoba dan sukses selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.